Karena hari Natal kini telah tiba. Hey, shalala, shalala, la 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 la. Natal, Natal. Bau liburan sudah dekat. Salju juga sudah turun. Banyak film-film kartun. Natal tiba, artinya kita liburan. Nggak harus sekolah, nggak harus di rumah. Kita bisa bebas main ke mall, main ke taman, bahkan main ke pantai sama teman-teman. Wah, indahnya liburan di hari Natal. Nanti ajak siapa ya mainnya? Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh dikasih kesempatan untuk memuji Tuhan. Tuhan, ini hari yang spesial Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Loh, Friska, ya, Sinita, Kenapa lo? tahu nggak lo, bukan hanya kita aja loh, dan bukan cuma adik-adik di rumah aja yang senang hari ini. Oh, ada siapa lagi loh? Semua orang di dunia juga lagi bergembira karena Tuhan Yesus datang ke dunia. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Dunia Gembala dan Soraklah.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Telah tiba. Hari Natal, hari yang sangat menyenangkan. Setuju nggak, Kak? Setuju dong ya. Hari Natal kan hari lahirnya Yesus ke dunia.
Yesus yang menyelamatkan aku. Betul, hari Natal semua orang bersuka dan bersyukur anak domba Allah datang ke dunia loh. Makanya banyak orang memuji Dia. Gloria, mulia bagi Tuhan Yesus. Sudah belanja nih, barang-barangnya sudah dapat semua. Langsung pulang aja deh. Udah ditunggu sama mama. Lagian corona gini gak boleh main di luar lama-lama. Ajak siapa ya buat pergi liburan? Pasti seru nih main-main. Itu kan Budi. Budi! Hei, Budi! Ada Adi. Kok kamu gak pakai masker di luar? Masker apa sih? Aduh, gak usah. Repot tahu. Loh, tapi kan banyak virus di luar. Shh. Aku mau ajak kamu main. Kita pergi liburan. Kita pergi ke Kids Zone. Yang tempat main itu loh, seru pol. Enggak deh, aku enggak pergi. Sekarang lagi banyak virus. Ya, Budi, masa Natal nggak pergi liburan sih? Gimana kamu ini? Natal loh ini, Natal. Cuman setahun sekali. Gak liburan, ya rugi dong. Virusnya udah selesai tahu. Sudah lari lama itu. Begitu ya. Sudah. Pokoknya ikut ya. Besok hari Minggu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh mempersiapkan Alkitabnya dan catatan mingguannya. Mari kita bersama-sama pujikan Ku Istimewa.
Sudah. Buku catatan sudah. Persembahan juga sudah siap. Tapi Kakak Budi mana ya? Kakak Budi, yuk, udah siap belum? Sudah, Sel, sudah. Loh, mau kemana? Ini kakak mau pergi sama Adi. Tapi ini kan hari Minggu, harinya Tuhan. Hari ini juga memperingati hari Natal. Spesial banget. Aduh, hari Natal ya. Tapi kakak udah janji sama Adi mau liburan. Bingung nih. Udah, ayo kita ibadah di rumah. Aduh, tapi kakak ditunggu sama Adi. Ibadah, Kak. Hehe, ada apa ini? Kenapa kok ribut-ribut? Lo sedengar tadi. Ada apa? Ini loh, Lause. Hari Natal ini kakakku mau pergi liburan. Bukannya ibadah di rumah. Iya, tapi kan Natal cuma setahun sekali. Kalau nggak liburan, sayang. Begitu. Oke. Nah, sekarang Lose mau cerita nih. Kalian boleh duduk dengarkan dulu. Teman-teman di rumah juga ya, supaya kita tahu Natal itu kita ngapain aja. Yuk kita dengar cerita. Hai anak-anak, ya sekarang kita waktunya untuk dengar firman Tuhan. Namun sebelum itu, ajak kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami merayakan Natal. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah hati kami penuhi oleh firman-Mu sehingga kami tahu bagaimana seharusnya kami merayakan Natal dari tahun ke tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kalian sudah lihat kan tadi si Budi sama Celia. Nah mereka berdua berdebat ya. Si Budi Natalannya mau pergi liburan, tapi Celia mau pergi apa? Mau ibadah. Nah kalau anak-anak sendiri gimana? Kalian nyiapin apa untuk Natal tahun ini? Apakah sudah buat daftar untuk pergi liburan? Mau kemana? Atau sudah siapin diri untuk ikut ibadah? Atau siapin baju baru untuk Natal tahun ini? Wah, nah hari ini Lose mau ajak kita melihat suatu perayaan kelahiran Tuhan Yesus yang terjadi di Alkitab. Yuk kita sama-sama lihat ya dari firman Tuhan. Terus ajak kita buka firman Tuhan dari Lukas. Injil Lukas pasal 2. Semua buka Alkitabnya di Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2, kita lihat ayat 8 dan ayat 9. Lukas 2 ayat 8 dan 9, judulnya Gembala-Gembala. Terus baca ya, anak-anak di rumah boleh melihat Alkitabnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Amin. Wah anak-anak, pasti kalian
Lause, kita semua sudah sering dengar cerita ini, cerita tentang para gembala di padang. Nah, anak-anak, kalian sadar nggak bahwa kisah ini menggambarkan perayaan kelahiran Tuhan Yesus atau Natal itu sendiri. Nah, kita mau lihat nih, ada dua tokoh yang kita lihat. Yang pertama, para malaikat dan juga gembala. Bagaimana ya mereka itu merayakan Natal, yang merupakan perayaan kelahiran Yesus yang paling pertama di Alkitab. Yang pertama, kita mau lihat para malaikat terlebih dahulu. Nah, anak-anak, waktu itu di dekat kandang tempat Tuhan Yesus lahir, kalian ingat kan Tuhan Yesus lahirnya di kandang. Nah, di dekat daerah itu ada gembala-gembala di padang. Mereka sedang ngapain anak-anak? Mereka lagi jaga domba. Jadi dombanya itu dijagain supaya apa? Supaya domba-domba itu tidak dimakan oleh hewan buas, itu serigala, beruang, atau singa gitu ya. Nah, itu tidak dimakan sama hewan buas, domba-domba itu. Jadi mereka dijagai. Nah, seperti malam biasanya para gembala lagi duduk-duduk, terus mereka ngobrol-ngobrol. Wah, malam ini kita jaga domba lagi ya. Mereka menjaga seperti malam-malam biasanya. Tapi ternyata malam itu berbeda dari malam biasanya. Kenapa? Karena mereka kedatangan tamu. Tamu bukan sembarang tamu, tamu yang luar biasa. Siapa itu? Iya, itu malaikat yang kita baca tadi. Jadi para gembala ini sedang duduk-duduk, mereka menjaga. Tiba-tiba, wah, ada cahaya yang sangat luar biasa. Malam yang awalnya gelap, tiba-tiba menjadi terang benderang. Kenapa? Ada malaikat surga yang datang menemui mereka. Malaikat ini datang melihat para gembala. Kalau mereka melihat malaikat itu, hah? Malaikat? Mereka kucuk-kucuk matanya. Beneran ini malaikat? Mereka melihat sinar yang luar biasa, sangat terang benderang. Nah, apa yang dikatakan oleh malaikat ini, anak-anak? Malaikat ini berkata kepada para gembala, "Hei, jangan takut. Aku kesini mau kasih satu kabar yang gembira, yaitu ada bayi yang baru lahir." Wah, ada bayi pasti kabar yang gembira ya. Bayi yang lahir di dalam palungan. Bayi ini adalah bayi juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, ketika malaikat itu menyampaikan kepada para gembala, mereka tercengang melihatnya. Nah, kalau kita melihat para malaikat ini juga merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Gimana caranya merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Dosa aja kita baca ayat 13 dan 14 di pasal 2 yang sama ya. Lukas 2 ayat 13 dan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Yang apa? Memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, anak-anak, ini caranya malaikat merayakan Natal atau merayakan kelahirannya Tuhan Yesus. Apa? Memuji Tuhan. Iya, para malaikat memuji Allah. Ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat merayakannya dengan memuji nama Tuhan. Dikatakan bahwa ada bala tentara surga, artinya banyak malaikat datang dan mereka menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pasti itu pemandangan yang sangat indah yang dilihat oleh para gembala. Mereka melihat bagaimana pasukan sorga ini memuji
memuji nama Tuhan. Jadi para gembala merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan memuji Tuhan. Yang kedua yaitu para gembala. Yang tadi malaikat ya, sekarang gembala. Nah anak-anak, ternyata bukan hanya makhluk surgawi atau malaikat surga yang merayakan kelahirannya Tuhan Yesus, tetapi manusia juga yang di bumi. Yaitu siapa? Para gembala ini. Para gembala juga merayakan kelahirannya Tuhan Yesus atau Natal itu. Setelah mereka mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat, para gembala ini langsung mereka berunding. Kamu dengar tadi, kamu juga lihat kan? Iya. Mereka senang ya. Mereka mulai berdiskusi. Gimana? Kita berangkat sekarang? Iya, kita berangkat sekarang. Kita pergi mencari bayi juru selamat itu. Kemudian mereka mulai pergi, mereka berjalan. Lalu mereka mengingat-ingat, apa ya katanya malaikat itu ya? Ciri-cirinya apa ya? Mereka mengingat-ingat. Terus ada yang bilang, oh itu ciri-cirinya bayi itu tidur di dalam palungan. Apa itu palungan? Palungan adalah tempat makan dan minumnya ternak. Lalu mereka berpikir, tak mungkin ada bayi yang tidur dalam palungan. Pasti cuma satu ini. Itu bukan hal yang biasa. Lalu mereka mulai masuk ke kota Bethlehem. Mereka masuk dan mereka mulai mencari dari kandang yang satu ke kandang yang lain, ke tempat yang lain, dan mereka mulai mencari. Lalu mereka sampai di satu kandang di mana ada bayi yang tertidur di dalam palungan. Mereka melihat, ini yang dikatakan oleh malaikat, yaitu bayi yang tertidur di dalam palungan. Nah, ketika sampai di kandang itu ya, mereka bertemu dengan siapa? Bertemu dengan papa mamanya bayi Yesus, yaitu Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Bapak Yusuf dan Ibu Maria bingung ya, kayaknya kita nggak pernah kasih tahu siapa-siapa. Kenapa bisa tahu ini ada bayi di dalam kandang? Mereka berpikir, wah kalau melahirkannya di kandang pasti nggak ada yang tahu, nggak ada yang jadi gak bakal ada yang besuk, tuh ya. Mereka tanya, gimana caranya bapak-bapak gembala ini bisa tahu sampai ke sini nih? Mereka mulai bercerita. Para gembala bercerita apa? Bercerita bahwa mereka melihat malaikat di padang, dan malaikatlah yang memberitahukan kelahiran bayi Yesus ini. Jadi mereka bukan dengar dari manusia, tapi mendengar dari malaikat. Bapak Yusuf dan Ibu Maria sangat senang. Karena apa? Karena kelahiran bayi mereka disambut baik oleh makhluk surgawi maupun orang-orang di bumi. Nah, ketika itu mereka datang dan mereka menceritakan bagaimana malaikat memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah anak-anak, lalu bagaimana nih para gembala merayakan kelahirannya Tuhan Yesus? Yuk saja kita baca lagi firman Tuhan di ayat ke-20 di pasal 2 yang sama ya. Lukas 2 ayat 20. Lukas 2 ayat 20. Firman Tuhan demikian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, para gembala ini melihat ke dalam kandang. Mereka melihat bayi Tuhan Yesus. Mereka melihat bahwa semua yang dikatakan malaikat itu benar adanya. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka tahu bahwa bayi juru selamat sudah hadir? Di situ dikatakan mereka memuji dan memuliakan Allah. Nah, anak-anak, ternyata para gembala merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan apa? Memuji dan memuliakan Tuhan di
surga. Itulah yang dilakukan sama seperti para malaikat, memuji, memuliakan Tuhan di surga. Nah, anak-anak, Rasul mau ajak kalian lihat gambar-gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama. Wah, ini ada perayaan Natal, yaitu suatu keluarga ya, makan sama-sama gitu ya. Kemudian yang kedua, ada apa? Pohon Natalnya ada apa? Ada banyak hadiah. Siapa yang suka hadiah di sini? Aku juga suka ya. Kita semua pasti suka. Lalu apa lagi? Wah, yang sering ke mall pasti tahu gambar ini. Kalau lihat di mall sudah ada pohon Natal yang tinggi, gantungan-gantungan buah-buah pohon Natal, gitu ya. Lalu apa lagi? Ya, ada taman hiburan yang dihiasi dengan hiasan-hiasan Natal. Nah, anak-anak, pasti kita semua senang kalau melihat hal-hal ini. Kalau kita bisa makan dengan keluarga saat hari Natal. Kalau kita bisa tukar-tukaran kado, atau kita dapat kado dari orang tua kita, atau kita kasih kado sama teman kita atau saudara kita. Kalau kita jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan di mana dan kita lihat banyak hiasan Natal, atau kita jalan-jalan ke tempat hiburan, taman bermain, seperti tadi ya, Adi dan Budi mau pergi main, dan kita lihat banyak sekali hiasan. Rasanya apa? Rasanya kita bisa bilang, wah ini baru Natal. Natal itu kalau kita jalan-jalan, kalau kita lihat hiasan, kalau kita makan-makan kumpul-kumpul sama keluarga, atau kalau kita dapat kado, ini baru yang namanya Natal. Tapi anak-anak, tahun ini kita merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Tahun ini ada pandemi COVID-19. Kita mungkin susah berkumpul dengan keluarga besar. Kenapa? Karena kita nggak boleh kumpul-kumpul banyak orang. Kita juga susah mau tukar-tukar hadiah, karena kita nggak bisa bertemu dengan gampang. Dan kita juga pasti susah untuk keluar ke mall, atau keluar ke taman hiburan, atau liburan kemanapun. Jadi, apakah Natal tidak ada tahun ini? Nah, anak-anak, kalau kita melihat cerita Natal dalam Lukas pasal 2, ternyata Natal itu bukan tentang makan-makan keluarga, bukan tentang hadiah, bukan juga tentang jalan-jalan, baik itu ke mall atau taman bermain. Tapi Natal adalah tentang apa? Memuji Tuhan di surga. Perayaan Natal yang sebenarnya adalah memuji Tuhan. Jadi walaupun tahun ini kita nggak bisa kumpul, nggak bisa mungkin pulang ke kota lain gitu ya, atau mungkin kita nggak bisa dapat hadiah yang banyak, kita nggak bisa datang ke gereja dapat hadiah, atau juga kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa menikmati hiasan-hiasan Natal yang ada di luar sana. Jangan sedih, Natal tetap ada. Merayakan Natal yang sebenarnya adalah kita memuji nama Tuhan, sama seperti para malaikat dan gembala. Mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan memuji nama Tuhan. Nah, anak-anak, Christmas is not a holiday, it's a holy day. Hari yang kudus di mana waktu kita untuk memuji nama Tuhan. Tapi karena pandemi juga, tahun ini kita nggak bisa ibadah di gereja langsung. Nah, jangan takut anak-anak, masih bisa beribadah di rumah masing-masing. Masih tetap bisa yang namanya apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masih bisa. Seperti yang hari ini kalian ikuti. Kalian memilih untuk duduk menonton video ibadah Natal dan memuji nama Tuhan. Itulah perayaan Natal yang sebenarnya.
itulah perayaan Natal yang paling tepat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tahun ini rasanya Natal berbeda ya. Biasanya kita datang ke gereja atau mungkin kita liburan dan lain-lain sebagainya. Tapi jangan takut, karena Natal yang sesungguhnya adalah tentang kita memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi walaupun dari rumah, kalian masih bisa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sedih, tetap bersukacita, karena Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi kita sehingga Dia lahir ke dunia. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita mau berdoa dulu untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena 2000 tahun yang lalu Engkau hadir di dunia. Hari ini kami merayakan Natal dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bahwa Natal adalah tentang memuji Engkau. Dan hari ini kami mau memuji Engkau. Walaupun kami tidak bisa merayakan Natal dengan hadiah atau kumpul-kumpul keluarga atau pergi liburan, tapi kami tahu Natal yang sebenarnya adalah memuji Tuhan. Maka kami bersyukur karena kami masih bisa memuji Tuhan, berarti kami masih bisa merayakan Natal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal, Tuhan berkati. Dunia menanti tangisan yang ditunggu semua insan. Tangisan bagi juru selamat. Hari ini kita akan memperingati Malam Kudus. Adik-adik dibantu papa sama mama untuk boleh menyalakan lilin. Hati-hati adik-adik untuk lilinnya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Lampu di rumah bisa dimatikan.
ya, Natal bukan hanya sekedar liburan aja, tetapi Natal tentang Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini. Adik-adik sudah terima hadiahnya belum? Hadiah Natal itu loh. Sukacita nggak nih? Atau hadiahnya kurang banyak nih? Ditingkatkan terus di tahun 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama pujikan lonceng berbunyi. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah, meskipun hari ini kami ibadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkati setiap kami, berkati firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kami dapat menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal, kita mari pujikan We Wish You Merry